Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kembali kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati sarapan rohani yaitu firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang hukum yang ketiga pada 10 perintah Allah. Kita akan baca di dalam Keluaran 20 ayat 7. Di situ adalah bunyi dari hukum yang ketiga dari 10 perintah Allah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saya sempat beberapa membaca referensi tentang makna dari hukum yang ketiga ini. Ada banyak hal yang dibahas di dalam hukum yang ketiga ini. Tapi pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sedikit dari hukum yang ketiga ini. Di dalam budaya Israel, nama seringkali dikaitkan dengan pribadi, bukan sekedar sebuah sebutan. Bagi orang Israel, nama mengungkapkan siapa orang yang menyandang nama tersebut. Konsep tentang nama ini berbeda dengan konsep tentang nama pada budaya kita. Kalau sebagian dari kita biasanya menggunakan sebuah nama adalah untuk menggambarkan pengharapan. Contohnya kalau kita memberikan nama pada anak kita, biasanya menunjukkan bahwa kita mengharapkan bahwa anak kita akan menjadi seperti nama yang kita pakai untuk anak kita. Misal saja kita memberi nama anak kita Paulus. Nah, tentunya kita sebagai orang tua berharap bahwa pada nantinya anak kita akan mempunyai pribadi yang sama seperti Paulus. Tetapi di dalam budaya Israel, nama lebih berbicara tentang pribadi. Nama Tuhan bukan hanya julukan, tetapi tentang pribadi Allah. Mengingat kemegahan nama Allah, semua penggunaan nama Allah yang mencemarkan Tuhan dan sifatnya, di situ termasuk kategori menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, hukum ketiga dari 10 perintah Allah ini melarang penggunaan nama Tuhan dengan sembarangan karena menunjukkan kurang rasa hormat kepada Allah. Nah, seseorang yang menyalahgunakan nama Allah akan dipandang bersalah oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama, nama Allah dicemarkan ketika seseorang tidak melaksanakan nazar atau sumpah yang diambil di dalam nama Tuhan. Kita akan baca di dalam Imamat 19 ayat 12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Nah, pada zaman Perjanjian Lama, orang yang menggunakan nama Allah untuk menegaskan sumpahnya, tetapi tidak memenuhi janjinya, maka itu menunjukkan sikap yang tidak menghormati Allah, sama dengan juga menolak keberadaan Allah. Tetapi bagi kita yang sekarang ini, yang merasa menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita sudah tidak perlu lagi menguatkan sumpah kita dengan menggunakan nama Allah, karena di dalam Matius 5 ayat 37, di situ dikatakan bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya,
Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ada juga pengertian lain tentang cara menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Mereka yang menggunakan nama Kristus, baik yang berdoa di dalam nama Tuhan maupun yang menggunakan nama Tuhan sebagai orang percaya, tetapi mereka tidak hidup di dalam ketaatan, berarti mereka sedang menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Yesus Kristus telah diberi nama di atas segala nama, yang padanya semua makhluk bertekuk lutut. Kita akan baca di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi jika kita mengaku sebagai orang percaya, tetapi kita bertindak, berpikir, dan berucap kata sama seperti dunia, bahkan lebih buruk, maka kita sedang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika kita tidak mewakili Kristus menurut yang telah dijelaskan di dalam firman Tuhan, baik secara sengaja maupun tidak, itu juga berarti kita sedang menyia-nyiakan nama Tuhan. Ketika kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak melaksanakan perintahnya, berarti kita sedang menyia-nyiakan nama Tuhan. Kita baca di dalam Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Bapak, Ibu, Saudara, nama Tuhan begitu berkuasa dan menyelamatkan. Nama Yesus Kristus begitu luar biasa, sanggup menyelamatkan jiwa manusia dari hukuman kekal. Tidak ada kekuatan apapun di dunia yang sanggup menyelamatkan jiwa kita dari hukuman kekal. Hanya ada satu nama yang memberikan jaminan keselamatan yang kekal buat kita orang-orang yang percaya. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan membaca 3 ayat berturut-turut yang membuktikan bahwa hanya nama Yesus, nama yang memberikan keselamatan dan jaminan hidup kekal. Kita akan baca di dalam Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kemudian di 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan yang terakhir di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan, hanya ada satu nama yang memberi kepastian jaminan hidup yang kekal, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.